Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh merupakan sosok pesepak bola berlabel termahal untuk saat ini di skuad Merah Putih. Meski begitu, Sandy Walsh tidak memperlihatkan jika dirinya seorang pesepak bola mahal. Pemain dengan nama lengkap Sandy Henry Walsh ini tampak menggunakan jam tangan murah pada sebuah kesempatan. Postingan soal arloji yang dikenakan Sandy ini langsung menjadi viral di TikTok. Mengutip postingan TikTok Tanka Medium, bek dari tim Cafe Michelin ini tampak memakai jam tangan Tissot seastar 1000 yang dijual dengan harga berkisar 12 juta rupiah. Berbeda dengan pemain Timnas Indonesia lainnya pada daftar ini, arloji yang dikenakan pria 29 tahun termasuk yang paling murah. Sebab, sejumlah pemain seperti Pratama Arhan sampai Elkan Bagot terciduk memakai jam tangan ratusan juta rupiah. Hanya dalam waktu singkat, postingan soal jam tangan murah yang digunakan Sandy Walsh langsung mendapat beragam komentar netizen. Tak sedikit warganet yang menyoroti kesederhanaan dari Sandy Walsh. Bukan cuma itu, netizen pun mengatakan bahwa ponsel milik Sandy pun masih menggunakan iPhone lama. Orangnya sederhana cuy, dia aja beberapa bulan yang lalu masih pakai iPhone seri lama. Baru upgrade akhir-akhir ini, komentar netizen. Lagi ngirit, punya rencana buat dagang seblak di Belgia, celetuk netizen. Sandy Walsh, pemain termahal Timnas, jamnya paling murah, kata netizen. Betul, Sandy Walsh sederhana kok, tahun lalu aja iPhone-nya masih seri XR atau XS gitu, beber netizen. Video ini pun mendapat puluhan ribu likes dan ratusan komentar di sosial media. Ula Romeni belakang ini menjadi incaran klub. Calon pemain tim nasional Indonesia ini cukup meramaikan rumor bursa transfer. Performanya di lini serang, membuat Ula Romeni kabarnya juga sedang diupayakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara di level klub, penyerang ini diincar oleh mantan klub Ragnar Oratmangoen yang bersaing dengan 4 klub Eredivisie lainnya. Ula Romeni saat musim perdananya di Liga Belanda 2023 hingga 2024, bermain di 15 pertandingan, bersama FC Utrecht dan memiliki kontrak hingga 2026 mendatang. Performanya yang gemilang juga sempat diganggu cedera di akhir musim Eredivisie 2023 hingga 2024. Kini, sejumlah sumber mengabarkan bahwa saat ini ada beberapa klub yang tertarik ingin merekrut Romeni di bursa transfer musim panas 2024. Keempat klub itu juga berasal dari Eredivisie, yakni Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen. Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen ingin merekrut Ula Romeni. Tetapi, Utrecht tidak ingin menjual meminjamkannya sekarang, demikian sumber tersebut menyampaikan. Lebih menariknya lagi, klub FC Utrecht pun dinilai enggan melepaskan Romeni. Selain kontraknya yang masih amat panjang, yakni hingga 2026, FC Utrecht nyatanya masih sangat membutuhkan pemain keturunan Indonesia tersebut. Ya, mendengar nama klub Fortuna Sittard dan SC Heerenveen tentu bukan klub yang asing di telinga pencinta sepak bola tanah air. Sebab klub Fortuna Sittard adalah tim yang dibela Ragnar pada musim 2023 hingga 2024, sementara SC Heerenveen sebelumnya adalah klub Tom Haye dan Nathan Choeaon. Mereka merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen yang telah terlebih dahulu menerima tawaran menjadi warga negara Indonesia, WNI, ternyata memiliki hubungan yang baik dengan Ula Romeni. Keduanya sering berbincang soal tawaran naturalisasi untuk timnas Indonesia. Tentunya diharapkan Ula Romeni bisa menyusul pemain keturunan lainnya yang sudah dinaturalisasi. Kehadiran Ula Romeni sangat dibutuhkan mengingat Garuda saat ini membutuhkan striker baru demi bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat Merah Putih.
Kali ini ketertarikan diungkapkan oleh posisi pemain striker, yang memang dirasa masih lemah dalam racikan pelatih Shin Tae-yong. Kabar baik tersebut diungkapkan oleh Mauro Zijostra, pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya menuju tim senior Volendam FC. Sebelumnya, Mauro Zijostra memperkuat Akademi NEC Nijmegen yang berkompetisi pada kasta utama level U21 Belanda. Pemain striker ini cukup gacor dengan mengoleksi 9 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan musim lalu. Berkat catatan tersebut, nama Mauro Zijostra menduduki posisi runner-up top skor pada Liga U21 Belanda. Maka tak heran pemain keturunan dari Bandung tersebut dipinang oleh klub senior yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen. Faktanya, catatan yang ditorehkan oleh Mauro Zijostra terhitung lebih baik daripada striker milik timnas Indonesia Rafael Struijk. Struijk memang tercatat bermain untuk level senior ADO Den Haag di Keukenkampioen. Namun pemain 21 tahun ini juga kerap dipinjamkan ke level U21 yang berlaga secara linier dengan klub Mauro Zijostra pada musim lalu. Di saat Mauro Zijostra berhasil mencetak 9 gol, Rafael Struijk cuma membukukan 5 gol dari 7 pertandingan. Aku pindah karena mendapatkan tawaran dari tim senior Volendam FC, ujar Mauro Zijostra dilansir melalui channel YouTube milik Yusa Nugraha yang diunggah pada Jumat, 21 Juni 2024. Aku mencetak 8 gol, 9 melalui Transfermarkt, tapi sayang tidak diberi kesempatan pada level senior, lanjut pemain keturunan Bandung dari jalur sang ayah. Lebih lanjut, Mauro Zijostra mengungkapkan soal ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia berharap seiring dengan perbaikan karir musim depan, dapat menambahkan dinaturalisasi oleh PSSI. Aku setiap tahun ingin ada peningkatan dalam karir kompetisi, kata Mauro Zijostra. Musim depan aku ada di Liga 2 Belanda, sambung pemain berusia 19 tahun ini. Maka ada hal positif untuk memperkuat kemungkinan dinaturalisasi PSSI, ujarnya. Yang jelas Mauro Zijostra masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Semoga di masa depan bisa mendapatkan kesempatan itu, kata Mauro Zijostra. Aku tentunya terbuka soal naturalisasi. Aku belum pernah dikontak resmi oleh PSSI, bongkar pemain yang neneknya kelahiran asli Tanah Pasundan. Tapi aku mendengar namaku masuk list pemain naturalisasi yang mereka inginkan. Tidak perlu langsung mengundangku untuk naturalisasi. PSSI bisa menengokku saat pertandingan, ungkap Mauro Zijostra sambil bergurau. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ula Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ula dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir dikutip dari Bola Sport, Jumat, 21 Juni 2024. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga juga mengaku belum ada proses menaturalisasi kedua pemain tersebut. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Dikatakan Arya, untuk saat ini belum bisa disampaikan berapa jumlah pemain keturunan yang masuk bidikan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap.